Balik lagi bersama gue Kapten Yoga. Bentar, masih awkward recording siang-siang. Beberapa hari yang lalu baru aja kedatangan sesuatu yang baru. Betul sekali, Mai bini gue. Sorry, maksudnya Mailin. Sumpah gue bingung kenapa pakai Mai-Mayan segala kayak di Indo. Jadi Mailin ini salah satu rilisan baru lah ya tahun ini dari Hidis. Dibilang exactly baru nggak baru-baru banget, sekitar bulan April atau Mei kemarin. Hanya saja kalau kita lihat dari drivernya, dari IM-nya, kalau pakai bahasa gua sih bilangnya ini iterasi dari Hidis MS2 Pro yang udah rilis ya hampir setahunan yang lalu lah, 9 bulan yang lalu, 10 bulan yang lalu. Perbandingannya udah ada di websitenya Hidis dan kalian juga bisa cek sendiri. Secara sekilas gua lihat secara model memang mirip, frekuensi responsnya juga mirip. Mungkin kalau ada perbedaan yang mencolok, gua emphasize di aksesorisnya. Dan tentunya perbedaan aksesoris ini juga mempengaruhi harga, di mana harga Mailin ini 300.000 lebih mahal dari MS2 Pro. Buat diskon dan lain-lain bisa dicek terpisah ya. Jadi kalau teman-teman memang minat sama suaranya aja dan nggak ada ketertarikan sama aksesorisnya, bisa beli yang MS2 Pro aja. Lumayan save 300-400 ribuan gitu. Kalau gue pribadi karena memang mau aksesorisnya, jadi gue ngambilnya Mailin. Langsung aja beli di websitenya. Kemarin gue dapat free ongkir internasional sama pajak impornya 100 ribuan. Ini sekilas hardware materialnya ya. Ya, nanti detailnya bisa cek aja di websitenya. 17 ohm impedance sama sensitivitas di 111 dB harusnya membuat IM ini cukup mudah buat di drive. Jadi ya nggak perlu ada tools atau DAC spesifik lah kalau lu pada mau pakai. Sama seperti saudaranya MS2 Pro, dia cuma pakai kombinasi yang biasa aja lah ya, 1DD plus 1BA. Tapi kalau lu man of culture seperti gua, mari kita bersama membeli Mailin demi aksesorisnya. Gak bertele-tele, langsung aja unboxing. Bentar. Abis buka langsung disodorkan IM-nya, pilihan ear tips bawaan dan juga apa nih, tuning filter. Ini ear tips bawaannya ya berasa ear tips bawaan, nothing special meskipun katanya yang satu buat bass, yang satu buat balance. Buat pas gua pencet gua rasain sih ya kerasa biasa aja ya. Ini kayak dapat ear tips bawaan Truthir sih atau Moondrop sejutaan. Terus IM-nya sendiri, ini dipegang menurut gua pribadi ya, sumpah kerasa premium sih. Dia shellnya sendiri dari zinc alloy, kalau faceplate-nya dari carbon fiber. Feel dipegangnya enak banget sih, cuma problemnya yang pasti ngerasa nih pas lu lagi megang-megang kayak gini nih. Berat banget sumpah. Ya kerasa berat sih. Nih coba denger nih, suaranya enak. Mungkin karena berat ada possibility kalau dipakai lama bikin capek, keep in mind jadinya ya. Terus ini ada tuning filternya buat ganti nozzle-nya itu. Cukup keren sih menurut gue. Karena ini tuning filternya atau filternya bisa lu lepas dan cukup mudah ngelepasnya, tinggal diputer aja. Nah, ini dampenernya kan ada warna merah. Warna merah berarti yang kepasang itu lagi mode balance. Habis diotak-atik jangan lupa dikencengin. Terus ini filter yang hitam katanya buat bass atau low frekuensi. Terus yang putih ini buat high frekuensi. Cukup menarik buat lu yang pengen tes-tes, tapi gua sendiri sih pengen full test pakai yang merah aja yang balance tadi. Lanjut ke main dish-nya. Damn, dapat akrilik. I like it so much, chat. Harusnya ini double sided ya, depan belakang. Terus ada stiker juga. So cute. Terus sepertinya kain microfiber. Ya buat lap tangan apa lap IM lu lah. Terus ini pouchnya lumayan generik. Gue cukup yakin lu kalau sering beli IM udah pasti pernah lah model pouch-pouch gini. Sedikit mengecewakan karena berharap custom bagusan dikit. Kabelnya gue ambil yang 4.4. Silver braided. Ketika gue raba-raba terasa cukup oke. Warnanya gue suka, felt good actually. Dan panjangnya juga 1 meter. Cukup puas kalau dari segi kabel. Mungkin salah satu yang teroke kali ya buat kabel bawaan yang gue punya. Guide sama kartu-kartunya kita ignore aja. Terakhir paling ya stand buat akriliknya. Pik, cakep banget cuy. Jadi gue rangkum dikit. Dapat ear tips, pouch mediocre, kabel yang
bagusan dikit. Tuning filter, gue suka ini karena bisa bongkar pasang. Terus IM-nya, terus dapat stiker lucu. Gue sangat suka stylenya. Acrylic stand-nya, favorit. Bonus dapat custom microfibernya juga. Jadi harusnya kalian sudah paham kenapa saya mau aksesorisnya kan? But anyway, gue mau review soundnya dulu. Adios. One eternity later. I'm back. Ya pertama gue kasih lihat dulu kurang lebih ini grafnya. Sangat V-shape tapi nggak perlu bingung kalau misalnya DAC lu support, lu bisa nge-EQ aja cukup gampang. Berikut buat skornya, perlu diingat skornya masih bisa gua balancing lagi. Tentunya gua harus dengerin lagi pakai IM yang udah gua rap. Mari kita mulai dari bass. Angka aja yang bicara, menurut gua bassnya cukup solid, bassnya enak dan berasa. Ada rumble yang lumayan di frekuensi rendah, kick drumnya nyampe, dan tamnya juga solid. Buat dengerin J-pop sih, bagian ini lumayan satisfying. Bassnya juga tidak terlalu bloated, jadi ya masih cukup bersih. Yang paling berasa kurangnya sih di vokal ya, yang terdengar agak jauh dan tipis, jadi kurang intim aja gitu. Kayak penyanyi-nyanyi dari balik tembok misalnya. Instrumen kayak gitar atau piano juga terasa kurang berisi, tapi mungkin ini tergantung musiknya ya, karena to be fair gue enjoy-enjoy aja. Cuma sementara taruh agak low dikit. Mungkin ini konsekuensi dari tuningnya mereka ya. Midnya sengaja di scoop biar bass sama treble-nya bisa nonjol gitu. Jadi kalau lu dengerin J-pop karena suka vokalnya, perlu di notes nih. Dan jujur aja gue di sini juga masih penuh keraguan, jadi skornya bisa aja berubah nih setelah gue upload video bahkan. Treble-nya detail dan bright, simbalnya jelas banget, tapi ada peak tajam di grafiknya kalau lu lihat yang bikin bunyi S dan S dan sibilance-nya dari penyanyi kadang terasa sedikit menusuk. Tidak sampai sakit, tapi kalau misalnya lu dengerin lama-lama banget mungkin bisa bikin capek. Terus di treble atas dia kesannya lapang sih, mungkin airnya lumayan ya, tapi nggak istimewa. Di sisi technicality, soundstage-nya cukup lebar untuk IM. Mungkin karena dikombinasikan di bagian mid-nya tadi yang di scoop. Musik tidak terasa terkurung di kepala doang. Dan dengan suara vokal yang agak reses tadi, personally jadi berasa kayak konser ya kalau dipikir-pikir. Separasi instrumen juga oke, masih bisa bedain elemen-elemen yang ada di musiknya. Terus imagingnya ya standar aja, tidak ada yang wow tapi juga tidak mengecewakan. Terus fit and build ya, yang sangat-sangat subjektif. Personally, meskipun berat, menurut gue nyaman dipakai lama. Selnya pas di telinga gue. Build quality mungkin yang paling mantep dan cakep ya yang gue punya. Karena full metalnya, weight-nya juga tuh, jadi enak banget dipegang-pegang. Kesannya kayak barang premium gitu. Isolasi suaranya standar, cukup untuk dipakai di ruangan atau kendaraan juga oke. Last but not least ya, kalau kita ngomongin value-nya doang nih, misalnya IM-nya doang, ya mungkin bisa kita taruh 5 atau 6 lah. Cuma kalau misalnya kita udah menginclude yang sebelumnya gua show pas unboxing, sangat ingin gua naruh dia di 8 atau 7. Ya bias saja dengan aksesoris wibu ya. Yah, jadi buat overall score di 6,3. Not bad, not bad. Yah, jadi kesimpulannya IM-nya sendiri buat Hidis Mylin atau MS2 Pro varian Mylin. Oke, bukan yang terbaik di range harganya tapi oke. Namun jika lu seperti gua, mau aksesorisnya, mau mainannya, feel free to join juga, to beli juga. Udah, itu aja. Bye-bye.